Shalom, keluarga besar SMP Kristen Purwokerto. Saya Pendeta Stefanus Lim. Sangat senang boleh bertemu dengan siswa-siswi SMP Kristen Purwokerto maupun bersama dengan Bapak Ibu Guru SMP Kristen Purwokerto, bersama dengan Kepala Sekolah terkasih, juga bersama dengan Ibu Bapak para pengurus YP3K Purwokerto. Saudaraku, keluarga besar SMP Kristen Purwokerto terkasih, hari ini kita sama-sama akan menikmati renungan Natal dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, mari sebelum kita sama-sama mendalami firman Tuhan ini, kita awali dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat senang karena hari ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga SMP Kristen Purwokerto. Tuhan, kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menaburkan benih firman-Mu. Dan siapkan kami semua dari rumah masing-masing dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Sehingga Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh berkat, mengubah hidup kami menjadi baru. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. SMP Kristen Purwokerto yang terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari, siswa-siswi dimanapun kita berada, tema Natal yang menarik, mereka akan menamakannya Immanuel. Dari bacaan firman manakah Natal kali ini kita rayakan? Ayo, saya mau mengajak kita sama-sama membaca, mengucapkan dari Injil Matius 1 ayat 23. Mari sama-sama kita baca begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema yang sangat bagus di tengah-tengah situasi masa pandemi seperti ini. Mereka akan menamakannya Immanuel. Keluarga besar SMP Kristen terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apa artinya Immanuel? Alkitab mengatakan Immanuel berarti Allah menyertai kita. Masih yakinkah kita di setiap kita berdoa, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia sanggup mendengarkan isi hati doa kita, sanggup melihat tetes air mata doa kita, bahkan sanggup memberkati dengan tangannya yang teguh untuk menopang hidup kita. Kalau nama Immanuel, gelar Immanuel, sebutan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Mengingatkan saya bagaimana di Jawa Tengah ini kita bisa belajar arti-arti nama model sebutan Jawa Tengah. Ya, seorang yang pandai membuat humor mengatakan, menarik, coba perhatikan nama teman-teman kita yang lahir di Jawa Tengah. Kalau namanya Suratman, harapannya dia pandai berkirim surat mungkin gitu ya. Menarik. Ada lagi orang katakan dalam bahasa humor, kalau namanya Karman, jangan-jangan harapannya nanti pandai untuk memperbaiki mobil gitu ya. Ada lagi yang menggunakan bahasa humor, kalau namanya Rosman, jangan-jangan dia pandai untuk menanam bunga mawar ya, tanaman mawar ya, rose ya. Ada lagi yang mengatakan kalau namanya Bisimen, jangan-jangan dia akan menjadi orang yang banyak banget kesibukannya. Atau kalau namanya Giman, jangan-jangan dia pinter nanti main game ya. Nah saudaraku, ini sebuah ungkapan arti setiap nama itu sangat menarik. Ada lagi,
seorang yang namanya Dedi. Biar orang selalu mengingat tentang nama Dedi. Ternyata profesinya itu sangat suka untuk memasang kaca film anti gores. Ya. Pekerjaannya selalu masang kaca film anti gores. Nah, biar namanya dikenal, dia sebut setiap kali ditanya namamu siapa, dia akan sebut namaku Dedi Gores. Ya, biar orang tidak lupa tentang diriku. Ada lagi orang namanya Fajar. Ya, Fajar ini ternyata nggak mau makan daging. Tiap-tiap hari menunya itu vegetarian, hanya makan sayur. Saat memperkenalkan diri, aku ini Fajar, nggak bisa makan daging, makananku cuman sayur. Jadi teman-teman boleh panggil namaku Fajar makan tanaman. Jadi orang tidak akan lupa kalau dia namanya Fajar. Baik saudaraku yang terkasih, nama punya arti, nama punya makna. Dan kita boleh melihat apa yang difirmankan di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Ayo sama-sama kita baca bareng-bareng begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Natal tahun 2020 ini kita rayakan dalam sebuah tema bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Maksudnya apa? Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar SMP Kristen terkasih. Saya ingat sebuah peribahasa di dalam bahasa Perancis. Tulisannya seperti itu, bacanya noblisi oblisi. Kalau diterjemahkan, artinya di dalam nama yang luhur terkandung tanggung jawab yang luhur. Lihatlah, Yesus Sang Juru Selamat akan disebut Immanuel. Ada tugas dan tanggung jawab yang begitu luhur dengan sebutan Sang Immanuel. Apa arti Immanuel? Keluarga SMP Kristen terkasih, bukankah arti Immanuel itu Allah menyertai kita? Berarti Allah yang kita rayakan kelahirannya di dunia ini bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang transenden, bukan. Tetapi Allah yang sangat dekat, Allah yang imanen. Allah yang peduli terhadap umatnya, bukan Allah yang cuek. Jadi kalau Yesus yang lahir ke dunia ini disebut sebagai Immanuel, berarti dia adalah Allah yang menyertai umatnya. Allah yang dipahami sebagai pribadi yang aktif dan terus bekerja bagi kesejahteraan umatnya. Mana buktinya? Kalau dalam komunitas orang-orang Kristen di dunia ini, dalam komunitas gereja dan orang-orang percaya di dunia ini mengimani Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kehidupan kita umatnya. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Dikisahkan di sebuah kantor, tiap akhir bulan pasti semua karyawan berkumpul untuk ikut merayakan ulang tahun bersama dan sekaligus merayakan arisan. Kantor yang orang-orang di dalamnya banyak mengenal kasih Kristus. Para karyawannya adalah anak-anak Tuhan. Ternyata mengagendakan bagaimana tiap akhir bulan
kita merayakan siapa saja yang berulang tahun di bulan ini. Sekaligus kita mengadakan arisan. Apa yang terjadi pada bulan itu? Menarik. Tiap orang selalu bersemangat untuk ikut acara fellowship semacam ini. Bagaimana sekaligus mereka juga bisa berharap di akhir bulan arisan itu nanti bisa dapat ke aku. Apalagi ini pas bulan Desember. Ada banyak kebutuhan untuk merayakan Natal. Tapi yang menarik diceritakan di sudut ruangan sebelah sana. Ada seorang ibu yang memang bekerja sebagai pembantu umum di kantor itu. Tampak wajahnya sedih, tampak suasana hatinya sendu, dan tampak sikapnya dia sedang berdoa. Apa isi doa ibu yang bekerja di kantor itu? Ternyata di pojok sana dia kalau berdoa mengatakan begini, Tuhan, tolonglah hambamu ini. Semoga pada arisan bulan Desember ini namaku yang keluar ya Tuhan. Sehingga anakku yang sedang sakit bisa mendapatkan biaya untuk operasi dan bisa sembuh seperti sedia kala. Doa seorang karyawan yang percaya aku punya Allah Immanuel. Aku punya Allah yang begitu dekat dengan hari-hari hidupku. Aku boleh berkeluh kesah, boleh bercerita tentang kegalauan hatiku, tentang pergumulan masalahku, tentang kebutuhan biaya untuk berobat bagi anakku. Kalau boleh Tuhan, arisan bulan Desember ini biar aku yang mendapatkannya. Apa yang terjadi saudaraku? Benarkah ibu ini yang mendapatkannya? Menarik. Di akhir acara fellowship tersebut, ternyata yang dibacakan adalah nama ibu yang tadi muncul dalam gulungan kertas kecil. Ketika dibuka, betul itu nama ibu yang tadi berdoa. Ibu ini langsung begitu tahu namanya disebut dapat arisan. Dia berkata apa? Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik. Engkau sudah mendengar doa hambamu ini. Apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata setelah pertemuan selesai, ibu ini harus bertugas kembali membereskan ruangan aula yang tadi dipakai. Ketika ibu ini melihat kaleng berisi gulungan nama sebelum dibuang, dengan iseng ibu ini kepingin membuka gulungan nama yang tersisa di dalam kaleng. Ketika dibuka gulungan nama itu, betapa kaget. Karena ternyata khusus bulan Desember ini semua gulungan nama itu bertuliskan nama sang ibu ini. Hati ibu ini meleleh dan menangis. Tuhan, Engkau ternyata bukan hanya ada di sorga, namun Engkau hadir di dalam ruangan ini. Bagaimana kebaikan Tuhan ternyata ada dalam diri teman-temanku ini. Tidak sia-sia selama ini aku berdoa. Ternyata teman-temanku dipakai Tuhan, mengerti tentang kesulitanku. Mereka mau mengalah demi aku, demi anakku. Benar sekali. Kalau seorang hamba Tuhan mengatakan, hari yang ditenun dengan doa jarang berakhir dengan kusut. Saya mengimani. Kalau kita melewati hari-hari hidup ini dengan berdoa, tidak pernah hidup ini menjadi kusut. Semua pasti ada jalan keluarnya. Maka
Indah sekali yang difirmankan Tuhan pada perayaan Natal kali ini. Ayo keluarga besar SMP Kristen Purwokerto, bareng-bareng kita membaca Matius 1 ayat 23. Yuk kita ucapkan sama-sama begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, saya ingin menunjukkan bagaimana Allah yang kita sebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita itu hadir dalam kehidupan kita semua, termasuk dalam kehidupan keluarga SMP Kristen Purwokerto. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Kisah pada suatu malam, tampak suasana malam itu sepi dan sunyi. Ada 3 lilin yang menyala. Bagaimana 3 lilin yang semula panjang, meleleh sedikit demi sedikit. Dan karena ruangan itu sangat sunyi, maka terdengarlah percakapan di antara ketiga lilin tersebut. Apa bunyi percakapannya? Menarik. Lilin pertama berkata, "Namaku lilin damai. Namun karena manusia tak mampu menjagaku, maka lebih baik aku memadamkan saja nyala apiku." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin damai itu mulai padam nyalanya. Mati. Lalu terdengar lagi. Lilin yang kedua mengatakan apa? "Namaku lilin iman. Sayang, saat sekarang ini aku merasa sudah tidak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tidak ada gunanya kalau aku tetap menyala." Begitu lilin iman ini selesai bicara, tiupan angin pun memadamkan lilin iman yang satu ini. 2 lilin sudah padam. Bagaimana lilin yang ketiga? "Aku adalah lilin cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala, karena manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Manusia lebih memilih untuk hidup saling membenci. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin cinta yang ketiga ini." Apa yang terjadi? Saudaraku, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar ruangan itu dan ternyata melihat bagaimana 3 lilin itu telah padam. Karena anak ini takut akan kegelapan, dia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu anak ini menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi, saudaraku? Menarik sekali. Sang ayah yang adalah seorang pendeta masuk ke dalam kamar itu, membawakan lilin yang keempat sambil berkata, "Jangan takut anakku, janganlah menangis anakku. Selama lilin keempat ini masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan 3 lilin lainnya. Inilah yang namanya lilin harapan." Indah sekali. Sekarang kita boleh melihat 4 lilin ini menyala kembali. Ruangan itu bersinar kembali. Kalau ada harapan. Indah sekali.
Natal tahun 2020 bagi keluarga besar SMP Kristen Purwokerto. Mereka akan menamakannya Immanuel, Allah beserta kita. Taruh harapan itu di hati kita dalam merayakan dan menikmati Natal pada masa-masa pandemi seperti ini. Biarlah nyala pengharapan kita terus berkobar-kobar, tetap bernyala-nyala. Sungguh Allah Sang Immanuel, Allah yang begitu dekat, mau hadir buat kita semua. Jadi di akhir renungan ini, saya mau mengajak kita sama-sama belajar mengenal lagu baru, yaitu kita bisa mengucapkan Selamat Hari Natal Kawanku. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, kita nyanyikan bareng-bareng dengan penuh semangat. Ya, mari kita nyanyikan nyanyian Selamat Hari Natal Kawanku. Saya membawa gitar kecil dengan 6 senar. Namanya gitar lele. Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita belajar mengenal lagu ini, kita nyanyi penuh sukacita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Sama-sama. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tekad hati kita di dalam doa di akhir renungan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang terus beserta dengan kehidupan kami, Allah yang begitu dekat dalam hari-hari hidup kami. Melewati masa-masa pandemi seperti ini, bersama dengan keluarga besar SMP Kristen Purwokerto, hamba rindu mendoakan bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, Tuhan memberikan kesehatan dan semangat untuk secara kreatif mengajarkan banyak ilmu pengetahuan bagi kami. Kami mendoakan bagi kepala sekolah, membawa SMP Kristen terus semakin maju dan Tuhan memberkati dalam segalanya. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk para pengurus YP3K, Tuhan memberkati melalui kepengurusan yang baik, kami boleh mengalami banyak kemajuan di sekolah ini. Kami bersatu hati mendoakan untuk pembangunan kompleks sekolah kami. Tuhan, Kau yang akan terus berkarya dan memberkati segala-galanya, sehingga proses pembangunan SMP Kristen bersama dengan sekolah-sekolah lain di kompleks ini diberkati dengan penyertaan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan dana yang diperlukan. Dan sekarang kami berdoa untuk siswa-siswi yang mengikuti proses belajar di SMP Kristen ini. Tuhan, Kau memberkati dan Kau yang terus yang akan membawa semua siswa-siswi ini berprestasi memberikan nilai yang terbaik. Berkati semangat belajarnya, berkati orang tua kami, kesehatannya, berkati juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami juga berdoa
Untuk rencana penerimaan siswa-siswi baru, Tuhan gerakkan masyarakat di sekitar kota Purwokerto untuk boleh menitipkan dan menyekolahkan anak-anaknya di SMP Kristen dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bisa berdoa bersama. Masa depan hidup kami ada di dalam penyertaan tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang begitu dekat dengan hidup kami. Kami serahkan hidup kami melewati masa-masa pandemi ini, diberkati dalam nama Yesus Kristus yang lahir menjadi juru selamat dunia. Haleluya. Amin.